Ada yang saya kutip dari bahasanya kuliah tadi, ketua organisasi, bahwa struktural DPC ke depan itu tidak boleh diabaikan yang kemarin-kemarin. Perbedaan kita sore hari ini. Musyawarah Cabang atau Muscap 4 DPC Partai Hanura Kota Palu sempat diwarnai penolakan dari sejumlah kader. Kegiatan digelar di Hotel Santika Palu, Cemo Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Sulawesi Tengah, pada Rabu 17 Desember 2025. Penolakan muncul saat pimpinan sidang Yahdi Basma menyampaikan persyaratan pencalonan Ketua DPC Hanura Kota Palu, yakni wajib mengantongi rekomendasi dari DPD Hanura Sulawesi Tengah. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Palu, Robit Silmi. Silakan rekan Robit Silmi dengan laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih, Iraka. Dan selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. DPC Hanura Kota Palu menggelar musyawarah cabang 4 dengan agenda utama yaitu pemilihan Ketua DPC Hanura Kota Palu periode 2026-2030. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Santika, Jalan Muhammad Hatta, Kota Palu pada Rabu 17 Desember 2025. Suasana ruangan didominasi dengan warna kuning khas dengan Partai Hanura. Mustab dibuka langsung oleh Sekretaris Hanura Sulteng, Ismail Yunus, Ketua DPD Sulteng Hadianto Rasid, dan yang juga wali kota itu berhalangan hadir karena ada agenda lain. Isyarat Hadianto maju sebagai pilgub juga muncul saat mustab itu, yang dikatakan oleh Ismail Yunus bahwa kader harus siap-siap untuk membuat struktural dari tingkat paling bawah yaitu DPC. Saat sesi pemilihan, pimpinan sidang Hanura Sulteng Yahdi Basma menegaskan bahwa syarat calon ketua DPC wajib mengantongi rekomendasi DPD dan juga DPP pusat. Ada 4 calon yang maju yaitu Irsan Satria, Rustia Tompo, dan juga Asar Yahya dan Dedi Sukmakul. Dan saat itu, pemirsa, suasana musyawarah cabang cukup menegangkan karena ada salah satu dari kader yang menolak persyaratan itu karena mereka menganggap anggota legislatif yang cocok sebagai duduk di ketua DPC Kota Palu. Nah, diketahui dari keempat nama tersebut hanya Asar Yahya yang mempunyai rekomendasi dari DPD dan juga DPP. Dan pada akhirnya Asar Yahya terpilih secara aklamasi karena menjadi satu-satunya kader Hanura yang memenuhi syarat sebagai ketua. Dan yang ketiga, ini tidak memenuhi syarat. Meski terjadi dinamika, Muscap tetap berjalan sesuai dengan mekanisme partai. Mungkin itu, Iraka, yang dapat saya laporkan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robit Silmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Partai kita ini sekarang ini kayaknya malu-malu kucing untuk tampil di bumi. Malu-malu kucing, sehingga saran dari tokoh Hanura Provinsi untuk melaksanakan kegiatan di hotel ini saya sangat apresiasi. Karena titik tolak tunggu kita awal sebagai pimpinan partai dan pengurus ini harus berangkat di tempat yang agak sedikit bukan masalah mewahnya, supaya kita branding kita ke depan itu lebih bagus. Kita kekurangan branding di Hanura. Seperti malu kita menjumpai pabrik, padahal sebuah produk politik itu adalah sebuah produk yang namanya harus dipasarkan. Namanya partai harus dipasarkan. Tidak boleh kita sembunyi-sembunyi. Termasuk kantor partai itu tidak boleh dipojok seperti jalan kita. Kantor partai kalau boleh di titik nol kita tahu. Ini yang saya tekankan ke depan. Dan kemudian saya menyampaikan di tempat ini anggota DPR yang saya hormati, bagian dari fraksi Partai Hanura. Kita 3 bulan sekali akan melakukan rakor dalam rangka mengevaluasi, memberikan muatan-muatan politik, muatan-muatan kelebihan agar supaya sinergi kita dengan pemerintah kota berjalan dengan baik. Karena evaluasi saya di luar akan kemarin mengatakan bahwa selama ini saya sebagai ketua bidor, Pak, bukan menganggap sama tidak. Tetapi saya mengingat, melihat
antusias teman-teman PAC. Mereka begitu kukuh, empati, persatuannya mereka datang ke DPC. Bukan kami anggap bahwa saya sebagai petinggi DPC, tidak Pak. Tetapi mereka menganggap bahwa Hanura Kota Palu, jujur Pak, kemarin kami di kota dianggap orang bilang mati suri. Kenapa di Hanura itu di Kota Palu kayak gini-gini? Oh nonsen Pak, tapi buktinya coba lihat persatuannya mereka. Jadi tolong, sekalipun tadi apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang bahwa dari pusat sudah mengeluarkan ini, oke, gak ada masalah. Tetapi perlu diingat, hati Tuhan itu adalah hati manusia sama dengan hatinya Tuhan, karena Allah lebih tinggi. Tetapi ingat, yang kami butuhkan adalah kesetiaan teman-teman ini biasa. Kami hargai mereka Pak, dan kami berdoa semoga juga teman-teman di DPD bisa seperti kami, menghargai dan melihat siapa yang patut dan siapa yang layak. Saya bukan anggota dewan Pak, tetapi saya tahu Pak Ketum waktu di Bali saya ikut Pak. Di Bali boleh anggota dewan, saya ikut Pak. Boleh tanya anggota dewan. Beliau mengatakan semua ketua-ketua DPC yang usul dari anggota dewan. Itu bahasanya beliau. Dan itu menjadi satu kutipan buat saya. Sehingga saya menyampaikan kepada teman-teman semua. Jadi tolong sekali lagi Pak, tolong diperhatikan kami. DPC Hanura Kota Palu. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Iya, baik. Secara pribadi dan saya kira kita semua mendengarkan uraian Pak Yadi, kita pasti meresapi, memahami dan salut kepada uraian antum Komio. Kenapa penting anggota DPRD itu memimpin struktur? Ya, karena namanya anggota DPRD itu ada keterikatan yang paten, yang definitif dengan dirinya terpilih sebagai anggota DPRD, maka dia pasti akan tegak lurus menggerakkan roda organisasi. Itu memang perlu. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa persyaratan normatif kita dibatasi untuk persyaratan khusus sebagaimana yang dibacakan tadi itu. Nah, kalau apa yang disebutkan Pak Yadi tadi itu, suka tidak suka secara politis itu penting sekali agar anggota DPRD memegang struktur. Bagus. Tapi kenapa tidak dibunyikan di dalam norma? Ya, karena itu sudah lazim sekali. Anggota DPRD itu siap ditempatkan di mana saja. Karena kapan dia mengelak, ngeles, apalagi menentang, tentu ada sarana atau fasilitas pengganti antara waktu yang bisa disediakan kepada anggota DPR yang demikian. Beda dengan kader partai yang bukan anggota DPRD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.